teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein, NIM 80200220064. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan sehat kepada kita semua. Alhamdulillah. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa wahyu berupa Al-Quran, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman sekarang seperti saat ini. Baik, diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran baru semester 2. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu materi kelas 8 SMP kelas 2 bab 9. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua dengan anak, termasuk tata cara pergaulannya antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya surah An-Nisa surah ke-4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jarizil qurba wal jarizil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, penuh sambil dan hamba sahaya yang kami miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 30. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah bagi hambanya. Jadi berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya, karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dia celaka, lalu beliau ditanya, siapakah celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sumber kitab hadis Sahih Muslim, perilaku durhaka kepada orang tua, uququl walidain, merupakan dosa bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wahai anak soleh, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara 1. Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. 2. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan
ketiga, senantiasa meminta doa restu. 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doanya orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Sumber hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan memelihara sebagai berikut. 1. Melanjutkan zikir orang tua. 2. Mengambil tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Ketiga, mendoakan ayah ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak pernah lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan 1. Menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. 2. Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. 3. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. 4. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat dan taizim. 5. Hendaklah duduk di depan guru dengan sopan dan lembut. Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah berkata, bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka jangan putus asalah dari kebaikannya karena dia sedikit rasa malu. Guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seorang akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya yang memiliki ilmu yang memanfaatkan akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Baik, sumber yaitu Ahmad Muhammad Sumiati dan Mustahdi 2017, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, SMP MTS kelas 8, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Mendikbud.